Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dikenal dengan nama Tuhan Yesus. Tapi dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, Dia dikenal dan Dia memperkenalkan dirinya dengan begitu banyak nama. Oleh karena satu nama tidak cukup mewakili akan siapa Dia sebenarnya. Orang yang berpikir hanya mengenal Dia dalam satu sudut dan berpikir bahwa dia sudah kenal Tuhan semuanya, itu sebuah kesalahan besar. Tuhan pernah menyebut dirinya Tuhan yang adalah El Shaddai. Abraham memanggilnya dengan Jehovah Jireh. Dengan Gideon dia berkata dia Jehovah Shalom. Dengan Musa dia berkata bahwa dia Jehovah Nisi. Dia pernah berkata bahwa dialah Jehovah Rafa, penyembuh itu. Dia kenalkan dirinya sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Di perjanjian baru kita kenal Dia sebagai Adonai, sebagai Master kita, sebagai Tuan kita, sebagai Lord, sebagai Kurios. Tapi kemudian kita juga memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Tidak ada siapapun di dunia ini yang berani memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, kecuali anak-anak tebusannya. Kita juga kenal Yesus sebagai juru selamat yang luar biasa. Karena itulah Anda dan saya ada di tempat ini. Setiap kali saya mendoakan saudara, saya mendoakan jemaat, saya berkata, semua mereka jiwa demi jiwa ada, bukan karena satu tetes darah saya, tapi karena pencurahan darah Yesus atas hidup mereka. Karena itu saya yakin engkau dilindungi Tuhan, engkau dicintai Tuhan, dan engkau dibela Tuhan, dan engkau pasti diberkati Tuhan. Itulah juru selamat yang ajaib, dan namanya adalah Yesus. Saya berdoa mari biarkan roh Tuhan membawa kita kenal dengan pribadi itu lebih lagi. Amen saudara. Sebelum kita belajar firman, mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. When I say Master, my sorrow disappear. Biar keluar dari hati. I say Master, my sorrow disappear. When I say Father, away my fear. When I say Savior, my blinded eyes can see. When I say Jesus, He speaks peace to me. Lagu ini berkata, ketika aku panggil Dia Tuhanku, Tuhanku, maka semua sorrow penderitaanku lenyap. Ketika aku panggil, aku sebut Dia Bapa, maka Dia singkirkan semua ketakutanku. Waktu aku berseru Dia sebagai Savior, Juru Selamat, maka mataku yang buta itu terbuka dan aku bisa melihat. Dan waktu aku panggil Dia dengan nama Yesus, Dia ucapkan shalom dan damainya dalam hidupku. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kenapa yang Dia berikan dunia tidak pernah bisa memberi. Siapa yang bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amen saudara. Naikkan lagi lagu ini keluar dari hati kita. Mari sembah Tuhan keluar dari hati yang paling dalam. Berikan hatimu, berikan suara hanya buat Yesus yang mencintai.
Anugerah yang terbaik dari Tuhan turun buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua jiwa kami teduh di hadapan Tuhan, supaya setiap kebenaran firman boleh tinggal dan berbuah dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Shalom dari Yesus turun. Keteduhan dari Tuhan meneduhkan pikiran dan jiwa kami dan membuat roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-11. Firman berkata, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dia mengambil dari Amplified Bible dan terjemahannya menarik sekali. Dikatakan, and the Lord, dan Tuhan shall make you, akan membuat engkau memiliki a surplus of prosperity. Alkitab berkata Tuhan akan membuat engkau memiliki yang namanya a surplus of prosperity. Saudara, kita terima kelimpahan saja artinya sudah limpah. Tapi janji Tuhan, ini pesan Tuhan dari hamba Tuhan itu dia dapat dari Tuhan. Dan dia berkata ini pesan buat gereja. Tuhan akan membuat kita memiliki namanya a surplus of prosperity. Bayangkan kalau sudah yang namanya kelimpahan saja sudah luar biasa. Tapi dia berkata Tuhan akan memberikan kepada kita a surplus of prosperity. Nah, banyak orang membutuhkan akan kelimpahan-kelimpahan dalam banyak hal dalam kehidupannya. Bukan hanya berkaitan dengan masalah materi, tapi kebutuhan jiwa kita dan sebagainya. Maka Tuhan berkata, inilah pesan Tuhan, janji Tuhan buat gereja ini, buat Anda dan saya, Tuhan akan membuat engkau memiliki a surplus of prosperity. Saya berdoa mata saudara akan tercelik, sementara mata Tuhan memandang kepada kita. Dan hari ini kita akan mengaktifkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ada satu rahasia kebenaran Tuhan yang ajaib, dan saya mau tunjukkan 2 poin pada hari ini. Kejadian pasal yang kedua, perhatikan pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kejadian pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5 Anda perhatikan, belum ada semak apapun di bumi, dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Dengan kata lain, kalau Anda baca, maka ayat ini berkata, dunia begitu gersang, tidak ada yang hijau, tidak ada yang tumbuh. Apalagi yang namanya buah, apalagi yang namanya tanaman pangan, sama sekali tidak ada. Gersang, datar, kering, dan tidak ada apapun. Mengapa tidak ada kehidupan? Mengapa tidak ada tanaman? Mengapa tidak ada buah dan sebagainya? Mengapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, kalau Anda baca, Alkitab berkata, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Mengapa belum diturunkan? Kalau diturunkan, saya percaya, begitu turun, akan tumbuh banyak hal.
Anda perhatikan nggak? Setiap kali awal musim, musim hujan, tiba-tiba tanah-tanah yang tadinya nggak ada apa-apa, muncul. Rumputnya begitu banyak, ilalangnya begitu banyak. Tidak ada orang yang nanam. Yang liar semua akan tumbuh. Begitu kena hujan, semuanya akan luar biasa. Saya masih ingat ketika SD, tiap kali awal tahun sekolah, itu merupakan awal yang sangat tidak enak. Karena dulu kan sekolah dari Januari ya saudara. Jadi menjelang Natal sudah libur, biasanya kalau kenaikan kelas dulu sebulan liburnya. Kalau Anda sudah libur sebulan, Anda akan cinta liburan. Sekolah jadi beban saudara. Tapi mau tidak mau harus sekolah. Kalau enggak nanti terlalu bodoh. Enggak mudeng apa-apa. Jadi sekolah dengan hati itu sudah malas sekali. Berharap bahwa ini cuma mimpi, bahwa ini sudah harinya masuk sekolah. Tapi dulu saya sekolah di Bernardus, di belakang itu ada lapangan kecil. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Dulu ada lapangan untuk orang main bola. Begitu kami masuk di hari pertama, yang ajaib ilalangnya, rumputnya tinggi banget. Kami masih SD, jadi kira-kira sepinggang itu tingginya. Tinggi sekali. Dan tidak ada orang yang mangkasi pada waktu itu, nanti nunggu murid-murid digilir mangkasin rumput, saudara. Tapi waktu itulah saat-saat yang paling saya suka, aroma tanah campur dengan rumput ya, kena air hujan itu aromanya saya suka. Tapi seringkali teman-teman nakal sekali, diam-diam mereka ngikat rumput satu dengan yang lain diikat begini. Jadi begitu banyak orang kena korban lari, itu kayak seperti kena dijegal saudara. Waduh, itu mengerikan. Dan saya pernah 2-3 kali kena begitu, lari tengah lapangan, kaget. Gak ada yang jegal, ternyata rumput dengan rumput disatukan begini, bisa menjerat kaki kita kalau kita nggak hati-hati. So anyway, pada waktu itu kita berkata, belum ada tanaman apapun, tidak ada. Yang pertama karena Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Tapi kenapa Tuhan belum menurunkan hujan? Ini berkaitan sebetulnya. Dan dikatakan, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara, banyak orang berkata begini, berkati aku Tuhan, berkati. Tuhan berkata, gampang nak. Berkati kamu itu paling gampang. Coba, luar biasa, gampang. Masalahnya ini berkaitan. Satu sisi ya, ada hujan yang harus turun, itu bagiannya Tuhan. Tapi sisi lain, harus ada orang yang mengusahakan. Jadi setiap berkat itu kaitannya dengan kemampuan kita untuk mengelolanya. Ingat loh, Tuhan berjanji, firman ini, pesan Tuhan buat kita, buat gereja ini, bahwa Tuhan akan membuat kita memiliki a surplus of prosperity. Kelimpahan yang surplus. Itu artinya kelimpahan yang begitu ajaib. Dan dia memang mau memberikan. Dan itu paling gampang buat dia kerjakan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana? Alkitab mengatakan yang pertama, harus ada faktor Tuhan yang memberikan hujan. Anda boleh siap seperti apapun, Tuhan bilang tidak, juga tidak ada gunanya. Tapi yang kedua, harus ada orang yang mengusahakannya. Nah, saya mau soroti kata mengusahakan atau kata mengerjakan ini. Ternyata kata ini mengandung dua unsur. Di samping mengerjakan artinya ya Anda mengerjakan, menggarap dan sebagainya. Tapi ada dua unsur kata lagi yang Anda harus perhatikan. Yang pertama ternyata kata mengusahakan di sini, itu akarnya, ujungnya sama dengan artinya penyembah atau worshiper. Ketika saya teliti saya kaget sekali. Kok bisa ya? Ada kata kerja, mengusahakan, mengerjakan, berkaitan dengan sebuah penyembah atau penyembahan. Ketika saya hadapkan ke Tuhan, saya berkata, Tuhan, apa artinya ini? Dan tiba-tiba keluar perkataan Tuhan di hati saya. Tuhan berkata, pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Saya mau ulang buat saudara, ini poin pertama yang Anda harus menangkap. Bahwa pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Banyak orang berpikir kalau Anda bekerja, ya engkau bekerja. Kalau nyembah artinya seperti di gereja. Ada musiknya, ada penyembahannya, ada yang mimpin penyembahan. Atau kalau di rumah,
Kita saat teduh, kita nyembah, kita baca firman, kita ngangkat tangan, kita berbahasa roh, orang berkata, oh dia sedang menyembah. Tapi ketika engkau masuk ke kantormu, engkau bekerja sebagai apapun, mimpin perusahaan, atau kerja di instansi manapun, atau engkau sedang bisnis, buka tokomu, buka praktekmu, dan sebagainya. Orang tidak pernah mengerti bahwa pekerjaanmu itu adalah penyembahanmu. Kalau kita mengerjakan semuanya dengan benar, maka hari itu sepanjang hari, saudara memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tapi kalau di dalam pekerjaanmu engkau curang, engkau licik, engkau tidak jujur, maka engkau memberikan sebuah penyembahan yang palsu, yang cemar, yang tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Nah, seringkali kita membedakan, kita berkata, oh saya kerja, istri saya lagi mana, lagi nyembah. Kamu nggak nyembah, karena saya harus bekerja. Saya berkata buat saudara, pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Makanya menurut saya tidaklah kebetulan bahwa Alkitab menggunakan kata mengusahakan ini, sebetulnya sama dengan kata seorang penyembah. Saudara, mulai sekarang saya mendorong semua kita, kerjakan semua yang harus kita kerjakan di dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Nah, apa hebatnya kalau pekerjaan kita adalah penyembahan kita? Saya punya pengalaman sekian belas tahun yang lalu. Pada waktu itu saya lagi di Surabaya dan saya sudah selesai pelayanan. Saya mau pulang dari Surabaya ke Semarang. Sampai di airport di Juanda, pesawat saya delay. Saya seringkali mengeluh, saya bilang kenapa ya kalau dari Surabaya itu telat terus. Ternyata karena nunggu pesawat dari pulau lain. Jadi ketika saya delay ya sudah saya nunggu di airport. Dan pada waktu itu cukup ramai. Tiba-tiba masuk di airport di ruang tunggu yang sama, orang yang saya kenal. Dan saya lihat beliau adalah Bapak Alex Abraham. Wah, saya bilang, ketemu Pak Alex. Lalu saya berkata begini, saya mau datengin dia lah, saya mau sapa, saya mau ngobrol, daripada saya delay sendirian, bengong, ini ada hamba Tuhan. Dan saya kenal beliau, walaupun tidak sedekat sekarang, tapi saya kenal dia. Saya datangi, saya samperin, dia kaget, ya saya bilang mau pulang Pak, saya bilang begitu. Terus kemudian beliau berkata, ya aku mau ke Jakarta, ada istri seorang pendeta yang meninggal, aku mau layat ke Jakarta. Lalu kami duduk di airport di Juanda ngobrol. Dan beliau ini orang yang gemar men-sharingkan cerita semua yang di hatinya. Dia orang yang terbuka. Saya ngobrol banyak dengan dia. Ini termasuk orang yang menurut saya a man of faith yang langka di dunia ini. Nekatnya luar biasa. Jadi saya ngobrol dengan dia. Lalu saya tanya begini. Saya bilang, Pak Alex, apa sih rahasianya Bapak diberkati? Saudara, kalau kita ini mau belajar ya, Anda carilah orang-orang yang sudah matang. Dan Anda tanyalah rahasia hidupnya. Biasanya orang-orang begini dengan senang hati, dia akan ceritakan segala sesuatunya. Dan saya masih ingat dia cerita begini. Lu tak ajarin ya katanya, dengan gayanya dia. Lu tak ajarin katanya. Kalau lu praktekkan ini, nanti kamu berhasil. Dan itu saya ingat ketika Tuhan berkata, pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Dia berkata begini, kamu kan ngerti kemah Musa, bait Allah Salomo, 3 bagian. Ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Selalu orang kalau ngajar, itu sebelum masuk ruang maha suci, lewat pintu. Nanti lewatin halaman, lewatin ruang suci, ada tirai, masuk, baru masuk ruang maha suci. Nah aku, dia bilang, tidak mau. Begitu. Nah terus, langsung aku. Ruang maha suci. Lewat mana? Ya belakang, ya terserah, samping, ya terserah. Pokoknya aku langsung jedule ruang maha suci. Aku pendeta-pendeta lihat dari halaman, merangkak pelan-pelan, kesuwen. Oh serak sabar, aku ruang maha suci. Saya bingung saudara. Oh, kok langsung jeblos itu tuh bongkar apa nih ya? Ya seperti mungkin orang-orang yang bongkar atap untuk ketemu dengan Tuhan Yesus itu. Saya nggak mudeng, tapi saya bilang, Pak Alek, orang mudeng aku. Lu mudeng katanya. Tak ajari.
apa yang ada di ruang Maha Suci. Tabut, saya bilang, tabut. Gampang. Bagaimana caranya langsung nembus ke sana? Tidak usah halaman dulu, muter-muter di halaman, masuk ruang suci, muter-muter, kesuwen, selak tuwek. Harus langsung. Itu rahasia diberkati. Yang lain belum apa-apa, kok universitas. Kok bisa? Gampang lah, masuk ruang Maha Suci. Lah caranya gampang. Dan ini yang saya mau cerita dengan saudara. Beliau pakai ekspresi yang unik sekali. Dia ngomong begini, saya masih ingat. Dia buat tangannya begini. Tak sembah Tuhan. Dia bilang, tak sembah. Lek Tuhan tak sembah, itu otomatis aku di ruang Maha Suci. Tak sembah. Tidak banyak bicara, tak sembah. Selesai. Dalam hidupmu ya, saudara kerja dimanapun. Itu kalau Anda sadar, ini penyembahan. Bayangin saudara. Mana lebih hebat? Ya, kalau Anda di kantor nih, kantormu ini tepat di sebelah mejanya Tuhan Yesus begini. Ya toh? Anda mau buat keputusan apapun, noleh begini. Bos, piye bos? Mana no? Jalan. Anda kerja, bengkel misalnya. Itu onderdil, cuma jangan taruh kunci di sini ya, kurang ajar. Onderdil di sini bongkar. Enggak bisa nih ngelirik. Sebab tiap kali pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Tiap kali engkau mengerjakan apapun dan engkau sadar itu penyembahanmu di depan Tuhan. Artinya sama dengan kemanapun engkau pergi, engkau ada dekat dengan Dia. Dan itu akan membuat semuanya berubah. Saudara mengerti kenapa Habel dan korbannya berkenan di depan Tuhan dan Kain tidak. Firman berkata karena iman, Habel memberi yang lebih baik dibandingkan dengan Kain. Karena iman. Artinya dia telah mendengar sesuatu dari kebenaran firman yang membuat dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Baca di firman, saudara. Kain itu bertani, dia bercocok tanam. Habel menggembalakan kambing domba. Bedanya adalah Kain itu kerja untuk ngisi perutnya. Habel itu kerja sebagai penyembahannya kepada Tuhan. Habel itu kerja loh. Jangan dikira dia main kecapi bermazmur tiap hari, saudara. Yang bermazmur itu Daud, Habel kerja. Nggak ada mazmurnya itu. Nggak ada mazmur Habel, nggak ada, saudara. Dia benar-benar kerja seperti penggembala domba yang lain. Hanya bedanya ini Anda harus mengerti. Di zaman itu orang belum makan daging. Jadi nggak ada poinnya menggembalakan kambing domba, nggak ada poinnya. Karena dagingnya nggak bisa diambil. Kenapa dia menggembalakan kambing domba? Saya belajar, saya percaya bahwa dia mengerti bagaimana ketika Tuhan menyembelih anak domba dan menjadikan kulitnya sebagai pakaian buat Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Maka Habel punya pengertian yang bisa membuat mereka tetap berkenan di depan Tuhan ketika ada domba dikorbankan. Maka dia mulai menggembalakan kambing domba, bukan untuk memberi nafkah dirinya, bukan. Tapi dia berkata, nanti yang terbaik dari yang sulung, lemaknya buat Tuhan. Maka sejak hari pertama, dia mulai bekerja, menggembalakan kambing domba, maka pekerjaannya adalah penyembahannya. Sedang Kain ketika dia bekerja buat nafkahnya. Saudara, dalam kehidupan kita, pekerjaanmu dan pekerjaan saya harusnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau saudara adalah ibu rumah tangga biasa, setiap kali engkau menguruskan rumah tanggamu, engkau masak buat anak-anakmu, engkau berkata, Tuhan, ini penyembahanku kepadamu. Maka Anda akan kerjakan semuanya dengan jauh lebih baik. Dan setiap kali kita melakukan sesuatu, kita memaknainya, kita berkata, ini adalah penyembahanku. Karena sebenarnya penyembahan kita, pekerjaan kita,
adalah penyembahan kita. Siapa yang punya pekerjaan di sini? Coba angkat tangan. Apapun pekerjaan saudara, itu penyembahanmu saudara. Anda boleh buka warung, Anda boleh punya kantin, Anda boleh jualan apapun, Anda punya toko roti, Anda punya toko tekstil, Anda punya apapun. Anda punya restoran, apapun. Setiap hari mulai sekarang ketika engkau melakukan aktivitasmu, engkau mulai bekerja. Engkau berkata, Tuhan, aku memulai penyembahanku hari ini. Anda mau berangkat ke kantor, berangkat kerja, berangkat kuliah. Ngomong di hati Tuhan, aku berangkat untuk memulai penyembahanku kepadamu hari ini. Dan lakukan semua dengan iman. Dan engkau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda akan didampingi dengan Tuhan yang luar biasa. Yang akan memberikan kepadamu a surplus of prosperity. Sekali lagi saya mau katakan, pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Tapi yang kedua, kata mengusahakan atau kata mengerjakan itu artinya begini, membuat sesuatu itu sampai jadi. Atau menghasilkan sesuatu. Kita melakukan sesuatu sampai apapun yang kita kerjakan itu jadi. Nah, ketika saya baca ayat ini, maka saya punya pengertian. Bahwa sebenarnya kalau kita bekerja, di dalam kita bekerja itu pasti ada hasilnya. Maka sebagai orang percaya sebetulnya, tidak ada sebetulnya loh ya, kamus gagal dalam kehidupan kita. Tuhan sebetulnya menjamin bahwa pekerjaanmu akan ada hasilnya. Kenapa tidak Pak kenyataannya? Kenapa di antara kita banyak yang gagal dan sebagainya? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Matius 25 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau Anda baca di King James, digunakan kalimat according to his several ability. Tergantung sesuai dengan berbagai-bagai kesanggupan yang dia punya. Saudara bayangkan ya, kalau kita mulai bekerja, di dalam kata bekerja, buat orang Kristen artinya menjadikan sesuatu itu sampai jadi. Maka sebetulnya apapun yang engkau sentuh harusnya jadi. Dalam anugerah Tuhan. Nah, ditambah kita mendengar, semua kita sebetulnya punya several ability. Sebagian menggunakannya dengan sangat baik, sebagian tidak. Sebagian mengembangkannya dengan ajaib, sebagian memilih bermalas-malasan. Sebagian mengerti akan destininya dengan kuat, sebagian tidak peduli dengan destininya. Sebetulnya Tuhan mau berkata, sejak kita lahir baru, bekal yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Nah, kata ability, kata kesanggupan ini sebetulnya bukan kesanggupan yang artinya skill, bukan. Skill itu Anda harus develop, Anda mesti kembangkan. Tapi dia memberikan sesuatu yang sebetulnya lebih hebat dari skill. Dan kalau digabungkan dengan skill, keterampilan, dahsyat sekali. Karena kata ability itu artinya dari kata Yunani dunamis. Itu miraculous power atau kuasa untuk menghasilkan mujizat. Dan itu bukan hanya satu. Alkitab berkata several ability, artinya Anda dan saya ini punya kuasa menghasilkan mujizat bukan hanya satu, tapi berbagai-bagai kuasa untuk menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Bayangin. Nah, kalau itunya banyak, diberi talenta 1 pun nggak masalah. Pasti akan berkembang.
Makanya ketika yang satu tidak berkembang, dia dihakimi. Setiap orang akan dihakimi Tuhan berdasarkan apa yang bisa engkau lahirkan dan hasilkan lewat hidupmu dan lewat tanganmu. Amen, saudara. Jadi kalau kita kerja yang pertama ini, bagaimana ya supaya kita bisa menerima a surplus of prosperity, surplus kelimpahan. Yang pertama Anda harus mengerti, pekerjaanku adalah penyembahanku. Engkau kerja, engkau guru ngajar, sambil engkau ngajar, engkau berkata, Tuhan ini penyembahanku. Muridmu nakal kayak apa, jangan marah. Yang berlebihan, sedikit-sedikit boleh, supaya tak takut saudara. Tidak pernah marah ya Anda diketawain murid terus. Tapi jangan terpancing sampai meledak emosi Anda. Karena itu mencemari penyembahanmu sendiri. Tapi yang kedua Anda mesti mengerti, yang kau kerjakan itu di dalamnya ada kata membuat segala sesuatunya sampai jadi. Kenapa bisa dijamin seperti itu? Ternyata Tuhan memberikan kepada kita several ability. Berbagai-bagai dinamis, berbagai-bagai kekuatan kuasa untuk bisa melahirkan, menghasilkan mujizat. Dan berapapun ditaruh di tangan kita, kalau itu sudah mujizat Tuhan, saudara, tidak ada orang bisa menghentikannya. Saudara akan mengalami banyak hal yang fantastis dalam kehidupan saudara. Kalau kita bisa menangkap itu, maka saya berkata kalau orang Kristen menikmati berkat Tuhan itu wajarnya luar biasa. Bukan sesuatu prestasi yang harus dibanggakan sebetulnya. Itu hal yang wajar, yang biasa-biasa. Kalau orang saudara saya diberkati, biasa. Kalau orang berkata, saudara saya kok diberkati, nah itu agak aneh. Mari kita doakan sama-sama. Tapi kalau engkau berkata, diberkati Tuhan, lebih biasa. Di dalam diri kita itu ada potensi sampai segitu hebatnya yang Tuhan sebetulnya berikan dalam kehidupan kita. Teruskan lagi. Nah sekarang kita mesti bagaimana dengan pekerjaan itu? Coba lihat Ulangan pasal 8. Ayat 17 dan ayat 18. Kita baca ini dengan kritis ya, saudara. Jangan asal hitam putih, tapi mari kita lihat sisinya, aspeknya secara utuh supaya kita nangkap kebenaran Tuhan. Karena di dalamnya ada secret, ada rahasianya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Coba pikir ayat ini. Saya ulang lagi, Anda lihat lagi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena dalam tampilan di luarnya, dua faktor ini dilihat orang. Dua faktor ini ternyata penentu secara manusia. Jadi kita mengerti ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah bagian kita ya dua tadi itu. Kekuatan, kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan bekerja tangan kita. Itu bagian kita sebetulnya. Nah kalau itu kita kerjakan dan berhasil, dia berkata, lu jangan berkata karena itu lo kamu berhasil. Karena ada faktor ketiga. Itulah faktor Tuhan tadi. Dan tanpa faktor ketiga, yang dua engkau kerjakan gak ada hasilnya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan mau memberkati kita gak kerja dengan baik, ya gak ada hasilnya. Makanya Paulus berkata, orang yang kerja tidak kerja, tidak usah makan. Oke, saya mau ulang lagi, lihat ayat ini. Saya harap Anda tidak bingung. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Artinya secara bagian manusia, kenyataannya dua itulah yang kita kerjakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu dari Tuhan. Jadi Tuhan memberkati, memberikan powernya, dinamisnya. Maka bagian kita ngerjakan dua tadi. Yang pertama namanya kekuatan, yang kedua artinya adalah kekuasaan,
dan kekuatan tanganku. Di dalam kata aslinya, kata kekuasaan itu juga artinya kapasitas. Saudara, setiap orang punya kapasitas. Kapasitas untuk bekerja, kapasitas berpikir, tapi ada juga kapasitas untuk menerima. Seberapa? Banyak orang ya, begitu berkatnya naik sedikit aja, goyang hatinya. Saya dengar di beberapa tempat, petani ditolong, panennya berhasil, langsung kawin lagi. Langsung. Itu kapasitasnya dia nggak memadai. Dengan kawin lagi, maka dia punya 2 keluarga dengan 1 income. Ada yang pinter sih, tiap istrinya dibukain warung satu-satu. Terus dia tiap hari cuma keliling. Nah 30 ya, pindah, ambil setoran. Tapi bukan itu, saudara. Banyak orang ketika dia diberkati, goyang hatinya. Belum apa-apa, sudah beda ngomongnya. Belum apa-apa, sudah merendahkan orang lain. Itu kapasitas. Saya yakin, sebagai orang tua ini, sebagai Tuhan, sebagai Bapak, dia cinta kita luar biasa. Kalau dia lihat ya, Anda dikasih duit banyak, ujungnya malah murtad gak karu-karuan. Percayalah, engkau tidak akan diberi sebanyak yang kau mau. Dia akan beri sekedar cukup untuk kamu hidup dengan baik. Nah, sampai di mana hidupmu itu punya keseimbangan dan punya kekuatan, terima blessing Tuhan. Setiap orang punya kapasitas. Anda bisa memperbesar kapasitasmu, sangat bisa. Tapi pertama-tama sadari dulu sebetulnya, seberapa kapasitimu. Ada orang-orang yang sangat tidak mau mengerti bahwa dia punya kapasitas yang sangat kecil. Saya baru baca di media, ada seorang kakek yang mati mendadak. Padahal dia baru mendapatkan piala. Piala apa? Makan bakmi paling banyak. Dia sudah kakek-kakek, tidak sadar diri, dia ikut lomba makan bakmi. Mungkin dia merasa hebat, dan dia jago. Dia menang juara pertama. Kapasitas perutnya tidak kuat, meletus di dalam, mati sambil memeluk pialanya. Apa hebatnya mati memeluk piala juara makan bakmi, akhirnya Anda mati. Kuburannya mungkin gambarnya bakmi, telah meninggal karena makan bakmi terlalu banyak. Bukan bakminya, dia masukkan melebihi akan kapasitasnya. Alkitab mengajar kita adanya namanya the measure of faith, ukuran iman. Semua itu ada kapasitasnya. Dan saya belajar ya, secara manusia, memang ini faktor yang Anda dan saya harus hitung. Kapasitas itu penting. Memahami, mengenal siapa kita dan capacity kita. Ada orang-orang yang sadar Tuhan, aku ini kok kecil ya kapasitasku. Selama ini kerja cuma hanya di level tertentu. Kok aku gak bisa nembus lagi? Saya beritahu saudara, engkau bahkan bisa minta Tuhan perbesar kapasitasku. Tapi itu artinya engkau mau dididik Tuhan. Untuk engkau bisa pegang dan kelola semuanya dengan cara Tuhan dan terbaik. Tapi yang kedua, yang Tuhan berkata, bukan hanya dengan kapasitas dan kekuatan tanganku. Kata tangan di sini menarik. Itu adalah tangan yang terbuka. Bukan tangan yang menggenggam sesuatu, tapi tangan yang terbuka. Saya mendoakan seorang ibu, ketika dia mau didoakan, dia berlutut di depan Tuhan. Dan dia buka kedua tangannya seperti ini. Dan Tuhan berkata, berkatina, supaya di tangannya diaktifkan the power to get wealth. Saudara, saya mau berkata, Anda bisa kerja dengan cara manusia. Anda bisa melakukan banyak hal dengan cara manusia. Pak Victor cerita dengan saya. Satu hari, dia kan pendeta ya, tidak pernah kerja sekuler setahu saya. Dia STH dan Tuhan memakai dialah. Lalu kemudian dia cerita, teman-teman dari Radio Rema bilang, Pak, ajari kami marketing. Bayangin seorang pendeta disuruh ngajari marketing. Susah kan? Dia punya cara marketing yang unik.
Dia berkata begini, marketing paling bagus adalah setiap customermu, kamu doakan sungguh-sungguh, sampai mereka diberkati omsetnya naik. Tidak peduli siaranmu efektif atau tidak, kalau mereka naik terus omsetnya, mesti mereka kembali. Tumpangi tangan, doakan, filenya ditumpangi tangan, didoakan. Sebetulnya itu yang sering kali kita lupakan, waktu Anda dan saya bekerja. Kita lupa mengaktifkan, dinamis, kuasa membuat mujizat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau dia berkata dia akan memberikan kepada kita a surplus of prosperity, itu bukan karena kecakapan manusia semata-mata, tapi karena dinamis Tuhan yang ajaib kerja dalam kehidupan kita. Saya melihat hari-hari ini ya, orang itu untuk menjual sesuatu, dia beriklan, dia mencoba dengan segala cara yang dia harapkan menarik orang. Saya baru pulang dari Samarinda. Saya melihat sebuah warung yang aneh sekali. Di Semarang ini banyak nih, sekarang warung ya, serba pedas, segala macam. Pokoknya sekarang ini orang nggak tahu ya, kau cari yang pedas-pedas. Saya nggak tahu kenapa ini, ada gejala apa, tapi pokoknya semua yang pedas orang suka. Tapi semua yang di Semarang ini menurut saya masih fine, wajar, oke. Saya baru berkata gini, kok ada ya orang jualan sampai seperti itu. Itu jualan ayam, saudara. Ayam, enggak tahu ayam goreng atau ayam apa, saya enggak tahu. Tapi warungnya itu tulisannya begini, ayam sambal mampus. Coba pikir, ayam sambal mampus. Saya lihat itu ya, saya lewat berkali-kali, sepi. Siapa mau mampus makan di situ? Tapi dia mungkin mau berkata begini, ini sambalnya dahsyat. Sekali dicoba, mampus katanya. Saking kepengen narik orang datang, tapi kata mampus menakutkan. Dan saya lihat sepi. Saya nggak mau coba juga. Masuk mampus buat apa? Oh, dia ngomong, ayam sambal sugih ora karuan. Cuma dua, sugih atau ora karuan akhirnya, saudara. Bahasa Jawa itu gawat tuh. Kalau ngomong yang sangat hebat itu ora karuan. Kalau ngomong, Anda hati-hati loh ya. Ngomong itu gawat. Begitu lihat mobil bagus, edan loh, mobil bagus kok edan. Itu omongan sia-sia lah. Cobalah please perbaiki. Lebih baik teriak haleluya lah daripada Anda, edan, apa nih sing edan bagus? Ya maksudku apik-apik kok edan. Apa urusannya? Ya itu kebiasaan. Saya lagi anyway. Anda bisa dengan cara manusia, tapi Alkitab berkata, dia mau kita punya tangan yang terbuka. Tangan yang terbuka itu artinya secara daging ya, engkau tidak akan menggenggam apapun. Di dunia ini tidak ada yang engkau genggam begitu erat, dan engkau berkata, aku tidak pernah mau melepaskan. Orang yang berani melepaskan, dia akan terima lebih banyak. Sebab banyak kali kita ini kayak monyet, saudara. Anda tahu caranya nangkap monyet? Kelapa dilubangi, dan tangan monyet yang begini yang bisa masuk. Begini, nggak boleh begini. Di dalamnya dikasih kacang. Nah monyet ini begitu dia masukkan jari-jarinya, dia dapat kacang, dia genggam. Begitu dia genggam, dia nggak bisa lepas dari kelapa ini. Ketangkaplah dia. Jangan seperti monyet yang begitu menggenggam, tidak berani melepaskan. Lepasin. Anda akan merdeka. Tapi yang kedua, tanganmu terbuka untuk diberi anugerah dan blessing lebih besar. Tapi tangan yang terbuka artinya tangan yang open. Yang selalu mau menawarkan dan mau kerja. Bukan tangan yang tertutup yang berkata aku tidak mau kerja. Orang kerja harus dengan mulai tangan terbuka. Kalau engkau tertutup tanganmu, engkau tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi tangan yang terbuka artinya tangan juga menengadah dan berkata, Tuhan, semua hidup dan berkatku itu daripadamu. Dan kalau engkau tengadahkan di hadapan Tuhan seperti ini, saudara akan lihat sesuatu yang ajaib akan berlaku dalam kehidupan kita. Ayat terakhir. 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat 6 dan ayat yang ke-7.
maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kalau orang dipenuhi dengan roh Tuhan, maka dia adalah manusia lain. Seperti Superman, saudara. Apa yang terjadi? Begitu kau jadi manusia lain. Begitu roh Tuhan kerja. Mengapa saya disuruh Tuhan mengajak kita mengurapi tangan kita untuk mengaktifkan ini several ability, berbagai-bagai dunamis yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebetulnya di depan Tuhan kita ini manusia lain karena ada roh Tuhan yang kerja dalam kehidupan kita. Amen. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, ketika ada kuasa Tuhan turun, dia berkata, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Artinya engkau kerja apa saja akan berhasil. Sebab Allah menyertai engkau. Saudara, di tangan Anda ada kuasa untuk melahirkan berbagai-bagai mujizat. Dengan satu talenta akan membawa Anda menikmati begitu banyak hal. Asal engkau kerjakan dengan kapasitas yang Tuhan beri. Dan ingat, Tuhanlah yang memberikan itu, the power to get wealth. Pesan Tuhan buat gereja ini, dia berkata, aku akan memberikan kepadamu a surplus of prosperity. Itu bukan satu ayat yang saya ambil. Pendeta David, temannya Daryl itu dari Irlandia. Dia yang berkata bahwa ini pesan Tuhan yang dia dapat buat kita. Amen, saudara. Saya percaya sudah waktunya kita akan menikmati yang ajaib dan yang luar biasa dari Tuhan. Amen, saudara. Ingat, yang kita mau kerjakan hari ini adalah kita mau mengaktifkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Buka kedua tanganmu seperti ini. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku percaya ada kuasa Tuhan yang menghasilkan mujizat. Sudah Tuhan taruh di tanganku ini. Maka sesuai dengan firman-Nya, apapun yang didapat, yang disentuh oleh tanganku ini akan jadi. Tidak ada kegagalan, semuanya berhasil karena kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mengurapi kedua tanganku ini dan aku terima semua kesanggupan untuk melakukan mujizat. Pekerjaanku adalah penyembahanku. Pekerjaanku adalah penyembahanku. Di dalam nama Tuhan Yesus.